fusha sebenarnya kenapa kita diajarkan ya atau dibahas dalam psikososial-linguistik ya. Anda perlu tahu ini apa sih kaitannya dengan itu. Kok kita ada fusha dan lain sebagainya. Ini sangat dipengaruhi oleh tadi itu dan psikologi sosial manusia ya, manusia berbahasa. Jadi bahasa fusha ini bagi pengkaji bahasa linguis ya, kita ini insya Allah ya niscaya ya kita tidak bisa sebagai pengkaji bahasa itu tidak paham bahasa fusha ya, bahkan tidak tahu ya yaitu tadi nahwu sorof misalkan tadi disebutkan ya tentang ro'a itu pun berbeda-beda, betul ya. Dalam Al-Quran Ibrahim bahkan Yusuf itu kenapa pakai ro'a? Itu tahu tidak? Ro'a itu masdarnya bermacam-macam ya. Ini dari segi fusha ya, ini pentingnya kita belajar al-lugha al-fusha. Pertama ya, itu saya ingat sekali ya, itu ro'a ketika masdarnya ru'yatan ya, itu ro'a bilain, jadi dengan mata indera kita, dengan mata. Ro'a ru'yatan itu dengan mata. Kemudian ada ro'a ra'yan, itu bil fikr, jadi melihat dengan ya memberikan pendapat ya. Ro'a ra'yan, masdarnya ra'yan itu bil fikr, di ro'a bil fikr, kita melihat dengan berpikir ya, berpendapat ya. Kemudian yang ketiga ada ro'a ru'yan, ingat ya. Jadi betapa kayanya bahasa Arab ini. Jadi ini perlu diketahui betul. Jadi ro'a ini meski memang ya melihat, tapi berbagai macam melihat dari sisi apa? Ro'a ru'yan itu finnaum, bermimpi. Jadi kalau Nabi Ibrahim yang ro'a itu fil manam itu kan tentang bermimpi Ismail, tentang Ismail itu berarti maksudnya itu ru'yan ya. Jadi bayangkan ro'a saja ya dalam di posisi fil maldi atau perfektif maldi itu punya masdar 3 yang berarti berbeda-beda ya. Ini penting sekali, Anda tidak bisa pengkaji bahasa tidak memiliki pengetahuan tentang itu ya. Bahkan ya pemahaman bahasa seperti ini itu mempengaruhi sekali pemikiran, bahkan penafsiran ya. Saya ingat sekali betul ya, belajar kita kalau membaca tentang ilmu kalam antara Mu'tazilah versus Ahlus Sunnah misalkan, itu menafsirkan tentang ketika manusia, bagaimana sih manusia bertemu dengan Allah, apakah mendengar mata indranya gitu kan. Jadi wujuhu yaumaidin nadhirah ya, atau melihatnya hanya tidak dengan mata gitu, dengan hati mungkin. Nah ini perdebatan yang sangat menarik, dan itu yang diperdebatkan adalah bahasa ya. Jadi ayat itu dalilnya itu, cuma istilahnya itu mereka tahu, argumentasinya adalah bahasa. Bagaimana nadhirah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah misalkan, itu melihatnya bagaimana? Melihat secara mata atau dengan pikiran atau dengan bermimpi. Nah ini sangat penting sekali ya bagi kita ya. Ya, mengapa ini didudukkan yang pertama? Bagaimana bahasa fusha ini penting sekali diketahui, bahkan dikuasai oleh para linguistik ya, pengkaji bahasa, alimul lughah ya. Karena tadi saya disinggung kan tentang melihat itu kan, saya jadi teringat sekali itu bahwa
Ro'a itu banyak sekali maknanya. Ya, jadi masdarnya pun, jadi model madinya sama, cuman masdarnya berbeda-beda. Dan itu berbeda makna, ya, sesuai dengan konteks tadi ya. Ya, ini saya ingat betul sekali. Jadi apa yang diperdebatkan, apa diargumenkan oleh mereka ulama-ulama di ilmu kalam ya, Mu'tazilah misalkan versus Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah dengan lain sebagainya. Anda kalau mau baca tentang buku tentang akidah, itu yang diperdebatkan bahasa ya. Mereka berargumentasi, wah dahsyat sekali itu. Mereka berargumentasi secara linguistik. Ya, itu penting. Saya ingat betul waktu itu. Makanya ini saya senang sekali tadi ada menyinggung tentang itu. Ya, bagaimana fusha itu tadi itu ya, mewarnai gitu loh, pemikiran bahkan. Ya, itu yang pertama yang akan saya tambahin. Yang kedua, terkait liwa ya, liwa itu bahasa hadis ya, banyak sekali. Nah, itu artinya bukan bendera, panji. Jadi dulu Nabi kalau perang ya, saya ingat sekali dulu kalau kita baca Bukhari Muslim ya, atau Kutubus Sittah, Sirah Nabawiyah tentang perangnya Nabi, Ghazwah, kemudian ada yang perang yang gak diikuti Nabi ya, istilahnya saya sampai lupa. Itu liwa itu nggak disebutkan terus itu. Nah, itu maknanya panji ya. Jadi mungkin keliru ketika kita membahas liwa ya, mungkin pergeseran makna juga ya, taghyirul makna. Mungkin liwa sekarang dianggap ya sama aja, dia bendera juga, kita bendera kan alam misalkan, tapi liwa itu lebih punya histori panji. Harus mencari, harus melihat, harus tadi itu diskusi, harus tadi baca teks banyak, jangan sampai nggak baca, karena akan dari baca kita akan mengetahui gitu loh, oh ini sinonimnya, diksinya ini banyak banget, tapi berbeda-beda maksudnya. Oke, saya kira itu mungkin Pak Roy bisa menambahkan. Yang sebelumnya kalau kemarin itu kita lebih membahas kepada psikolinguistik ya, tapi malam ini kita lebih banyak kepada sosiolinguistik ya, dimana sosiolinguistik itu hunaka salasa umur ya, ada tiga masalah ya dalam sosiolinguistik ya. Yang pertama itu al-izdiwad al-lughawi ya, yaitu asimilasi, ada di dalamnya itu alih kode ya, campur kode, interferensi, dan juga integrasi ya. Kemudian yang kedua mustawayat al-istihdam ya, mustawayatul istihdam ya, tingkat pemakaian bahasa atau diglosia atau variasi atau beragam bahasa. Yang malam ini kita membicarakan tentang mustawayat al-istihdam ya. Kemudian masalah yang ketiga itu adalah ta'addudul lughat ya, bukan ta'addudul zawaj ya, tapi ta'addudul lughat ya, multi bahasa atau multilingualisme ya, atau bilingualisme ya. Nah, dalam materi ini maka tentunya kita lebih kepada tingkat pemakaian bahasa atau diglosia ya, atau variasi bahasa ya, atau ragam bahasa. Nah, yang perlu dipahami adalah tentang nau'iyatul lugha ya, ragam bahasa. Bahwa ragam bahasa adalah pengertiannya diantaranya yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, yaitu menurut topik yang dibicarakan, juga bisa menurut hubungan pembicara ya, kemudian ada kawan bicara, kemudian orang yang dibicarakan, lalu medium pembicaranya apa ya. Jadi ragam bahasa itu banyak ya, tergantung itu tadi ya, tergantung hubungan pembicara, kemudian kawan bicara ya, medium pembicaranya itu. Ya, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh pemakarnya juga tentang ragam bahasa Arab ya, ada yang
Ada yang fusa, ada yang lahji, dan ada yang amiyah, ya. Ada yang fusa, yaitu tentunya bahasa baku, ya, ragam bahasa baku yang dimiliki oleh orang Arab dan dipakai oleh seluruh orang Arab, ya. Kemudian ada al-lahji. Al-lahji di situ maksudnya adalah dialek, ya. Maksudnya apa dah? Dialek, ya. Nah, dialek ini tentunya adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat, ya, pada satu tempat atau regional, bisa areal atau geografi, ya, atau bisa juga menurut waktu temporal kronologik, ya. Seperti misalnya banyak dialek-dialek ada dialek Mesir, ya, ada dialek Saudi, ada dialek Lebanon, ya, ada dialek Irak, Syria, ya, Maroko, Libya, Sudan, Palestina. Jadi banyak, ya, dialek-dialek tersebut. Ya, tadi yang disebut oleh pemakalah disebut al-lahji, ya, dialek, ya. Jadi ini istilah yang ada dalam Nawiyatul Lughah atau ragam bahasa, ya, yang tentunya kita harus tahu juga, ya. Nah, variasi bahasa atau ragam bahasa itu banyak, ya. Ada dari segi penutur, ya. Kalau dari segi penutur itu ada variasi bahasa yang disebut dengan idiolek, ya, dialek tadi al-lahji, kemudian ada juga sosiolek, ya, ada kronolog, ya. Ada variasi bahasa berdasarkan usia, ya. Kan beda, ya, beda usia, beda bahasanya, ya. Kemudian juga berdasarkan pendidikan, ya. Bisa juga berdasarkan genre, ya. Berdasarkan profesi, ya, berdasarkan tingkat kebangsawanan, ya, itu. Jadi sangat multi kompleks, ya. Ini variasi bahasa. Kemudian juga variasi bahasa bisa dilihat dari segi pemakaian, ya, atau fungsinya, ya. Disebut dengan fungsiolek atau register, ya. Nah, itu nanti yang dibahas oleh makalah berikutnya, ya. Yaitu variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa, ya. Misalnya ada bidang jurnalistik, militer, pertanian, mungkin termasuk tadi itu, ya, al-liwa, ya. Al-liwa itu dalam bidang militer, ya. Itu dagangan, pendidikan, sebagainya, ya. Nah, variasi bahasa dari segi pemakaian ini yang paling tampak adalah pada kosakata, ya. Yang paling tampak adalah pada kosakata, ya. Kemudian ada variasi bahasa atau ragam bahasa dari segi keformalan, ya. Situ ada gaya atau ragam bahasa resmi, ya, ada bahasa santai, ada bahasa akrab, ya. Itu. Ini beda-beda di situ, ya. Nah, kemudian yang juga perlu kita ketahui, yakni asbab wujud nawiyatul lughah, ya. Sebab-sebab munculnya atau adanya variasi bahasa atau ragam bahasa, ya. Di situ ada interferensi, pengaruh, ya, bahasa ibu ke bahasa asing, ya. Kemudian ada integrasi, perpaduan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, ya. Kemudian ada alih kode, kemudian ada campur kode, ya. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan munculnya ragam bahasa, ya. Ya, baik, itu yang bisa saya tambahkan, ya, rekan-rekan, ya. Mudah-mudahan bisa asobahnya ini bisa ya, sedikit menambahkan penjelasan mengenai materi kita pada malam hari ini. Ya, silakan saya kembalikan ke pemakaran. Alhamdulillah. Ya, syukran Allah itmamikum nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.